Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh memuji menyembah Dia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari saya ajak kembali saat ini. Kita pergunakan waktu yang masih Tuhan berikan untuk terus memuji menyembah Dia. Kita sudah lewati beberapa hari di dalam pujian penyembahan kita. Saat ini mari kita pergunakan waktu yang ada dimanapun kita berada untuk kita memuji menyembah Dia. Sebelumnya biarlah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita minta penyertaan-Nya, kita mohon pertolongan-Nya dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita katakan bersama, betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, sekali lagi, Allah ku sembah, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, haleluya. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, amin, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, sekali lagi kita mau katakan amin.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Kita percaya dengan iman, katakan bersama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja. Kami yakin dan percaya Roh Kudus mengerjakan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Kami yakin kemenangan sudah terjadi. Kami yakin kemenangan menjadi milik kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kelepasan, Engkau yang memulihkan umat-umat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, terpuji Engkau. Terima kasih. Biarkan kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam hidup kita semua. Yakin dan percayalah, kuasa itu sanggup memberikan pertolongan. Kuasa itu sanggup memberikan kemenangan bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, kuasa itu sanggup. Haleluya, glory. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami rasakan Engkau hadir di tempat ini. Kami rasakan Engkau hadir di dalam hati kami. Di setiap jemaat-Mu yang menyaksikan acara ini pada saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan Engkau akan memberkati kami. Dengan firman-Mu, sebentar firman-Mu akan diberitakan. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu, urapi dengan urapan baru senantiasa. Apa yang menjadi kehendak-Mu nyatakanlah, sampaikanlah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Supaya kami semua boleh beroleh jawaban. Supaya kami semua boleh beroleh sukacita dan sejahtera. Dan terlebih penting dari itu, supaya kami juga boleh dipenuhi dengan roh-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin berkenan kepadamu. Berjalan di dalam kehendak-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasai ibadah ini sampai pada akhirnya. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang berada di rumah. Ini kembali di hari yang kelima kita kembali diingatkan kembali dengan betapa perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara yang ada di rumah yang sudah dipenuhkan, puji syukur, jaga itu agar tetap penuh. Sehingga saudara akan merasakan betapa luar biasanya ketika saudara mengalami pengalaman-pengalaman, karena itu adalah janji sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana janji itu harus berlaku bagi kita semua. Di mana 2000 tahun lalu Roh Kudus itu dicurahkan buat kita semua sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu ketika kita melihat ya dari pengalaman bahkan juga kita melihat dari keadaan situasi yang ada saat-saat hari ini, ya kita tahu bahwa banyak sekali pergumulan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya ketika kita memohon kepada Tuhan untuk meminta Roh Kudus, tentunya kita akan banyak hal yang kita pikirkan ya, dan tidak membuat suatu hati kita kondusif. Tetapi biarlah sore hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan, di mana sebenarnya Tuhan sedang bekerja, berkarya dalam hati kita, agar kita tetap fokus kepada Dia. Karena kita tahu iblis juga akan menggoncangkan iman percaya kita, sehingga kita mudah lengah dan diserang. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kita masih memiliki telinga, masih memiliki hati untuk setiap firman yang sebentar akan ditabur, dan firman ini akan menjadi berkat buat kita semua. Oleh sebab itu, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam Roma 15 ayat 13, di sini dikatakan demikian. Saya bacakan buat saudara yang berada di rumah, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, ini sungguh sangat amat baik kalau kita melihat di sini Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dikatakan Allah ini sumber pengharapan yang memenuhi segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, iman saudara. Ya,
Dan kita tahu bahwa supaya oleh kekuatan daripada Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, saudara tahu apa itu garis bawahi pengharapan? Ya, pengharapan adalah yang memiliki suatu konotasi yang berarti seseorang yang berharap memiliki suatu keyakinan yang kuat. Ya, melalui kesaksian Roh Kudus bahwa Kristus telah menjanjikan suatu kehidupan yang lebih baik kepada mereka yang adalah miliknya. Jadi kalau kita tahu bahwa pengharapan yang berlimpah-limpah yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus itu di dalam hati kita, pikiran kita, maka kenapa Roh Kudus itu dicurahkan, kekuatan itu diberikan di dalam kehidupan kita berlimpah-limpah? Karena yang menjanjikan ini Tuhan kita ingin supaya kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Semakin hari kita lebih baik supaya apa? Karena kita bukan supaya apa, tetapi karena lebih baik dan lebih baik lagi. Karena dia tahu bahwa kita ini adalah miliknya. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya melalui Roh Kudus inilah. Maka dia akan memberikan kesaksian. Ya, memberikan kesaksian di dalam setiap iman kita untuk tetap kuat. Tetap kuat untuk apa? Kuat dan sempurna. Ya, kuat dan sempurna untuk apa? Untuk supaya kita tetap bisa hidup, ya, hidup dan lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa sekarang ini bahwa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk menyempurnakan kita. Dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan dari hal-hal yang akan datang. Apa yang didengar dari Bapa diberitahukannya kepada saudara dan saya. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus. Kita mengerti, mengetahui apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di sorga. Seringkali kita tidak tahu harus bagaimana berdoa, tapi Roh Kudus mendoakan kita, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita agar doa-doa yang tidak terucap, Roh Kudus memberitahukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehingga kita akan mendapatkan suatu hasil yang luar biasa karena Roh Kudus ini menjadi perantara, dia yang menjadi guidance kita, memimpin kita untuk supaya antara Allah dengan kita ini kita tidak ada gap. Ini peranan daripada Roh Kudus. Maka itu kalau kita melihat dari sini betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya dengan keadaan yang seperti ini. Apa yang menjadi harapan kita saat ini? Kita tahu bahwa kondisi belum pulih. Kita tahu bahwa di Timur Tengah dalam keadaan sedang berperang. Kita tahu bahwa ekonomi pun juga belum pulih, sakit penyakit belum pulih, rumah tangga belum pulih. Mungkin di antara kita ada rumah tangga yang belum pulih, ya. Tapi kita juga tahu bahwa kita harus ingat bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus juga memberikan sukacita, penghiburan. Ini semua adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu dia memberikan kuasa, tadi dikatakan dia memberikan kuasa kepada kita, kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus untuk supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Nah, oleh sebab itu kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, kekuatan apa? Kalau tadi saya sudah ulas bahwa sekarang kehidupan kita ini tidak serta-merta tidak sama seperti kehidupan yang masa lalu. Kehidupan sekarang ini semakin hari semakin berat. Beban yang kita hadapi semakin hari semakin berat. Ya, oleh sebab itu kita lihat kuasa apa kalau kita memiliki Roh Kudus. Kita buka di dalam Kisah 1 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini salah satu kuasa yang diberikan kepada kita sebagai orang
percaya. Kuasa itu adalah yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Makanya di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Sungguh aku telah memberikan kuasa. Ya, Tuhan kita memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking. Kalau menginjak ular dan kalajengking ini berbicara tentang kuasa kegelapan. Kuasa iblis. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan ini adalah ibarat ular dan kalajengking. Oleh sebab itu kita tahu bahwa dia memberikan kuasa, kenapa? Untuk mengalahkan segala sesuatu kekuatan daripada musuh. Menginjak ular, menginjak kalajengking, menginjak kuasa-kuasa kegelapan. Jadi segala sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan kita ini, kita diberikan kuasa untuk menginjak, mengalahkan. Jadi Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara untuk kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa-kuasa iblis, mengalahkan kuasa-kuasa setan. Itu oleh karena Roh Kudus. Oleh sebab itu, kenapa dia memberikan kuasa itu? Kita tahu bahwa Yesus sebelum naik ke sorga, dia katakan alangkah lebih baik untuk aku memberikan roh penolong dalam kehidupan kita. Roh penolong inilah yang dia berikan dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Karena apa? Karena dia ingin agar kita, saudara dan saya, sebagai anak-anak Allah ini bukan ditinggalkan sendirian. Karena dia tahu kita ada di tengah-tengah lingkungan serigala. Kita tahu bahwa seluruh kuasa kegelapan ini akan menghantam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Allah mengerti, Yesus tahu, dia memberikan rohnya dalam kehidupan kita. Agar kita tetap kuat. Ya. Makanya di dalam Lukas 11 ayat 11 dikatakan demikian. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi puji syukur kepada Tuhan, ya, betapa pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapa yang di dunia ini tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita di sorga. Dia memberikan rohnya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau dia memberikan rohnya itu, kita tahu di dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah? Engkau akan menerima kuasa, menginjak kalajengking, menginjak kuasa kegelapan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus ini berperanan sangat penting. Dia menjaga kita, melindungi kita, memimpin kita, membawa kita dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Memberikan pengetahuan, pengertian yang begitu luar biasa. Memberikan hikmat kepada kita agar kita lebih lagi berkenan kepada Dia. Agar kita sama, serupa dengan gambaran anak Allah. Itulah yang dibawa oleh Roh Kudus untuk membawa kita. Untuk supaya kita serupa segambar dengan anaknya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu hari ini saya boleh katakan kepada saudara. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Diberikan kekuatan oleh Tuhan. Untuk menginjak kuasa-kuasa kegelapan. Kalau di situ tadi dikatakan Lukas 11 ayat 11. Bapa manakah yang meminta anaknya minta ikan diberikan ular. Ular berbicara kuasa kegelapan. Tapi ikan itu berbicara berkat. Yesus itu bahasanya dikatakan iktus. Iktus itu artinya berkat. Yesus itu adalah sumber berkat. Bapa mana yang memberikan yang anaknya minta berkat tapi diberikan ular atau kuasa kegelapan? Tentunya tidak.
Dan di sini pun juga dikatakan minta telur, tapi memberikan kalajengking. Kalajengking juga melambangkan kuasa kegelapan atau iblis. Tapi kita juga dikatakan minta telur. Telur itu buat energi, untuk kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada Bapa di dunia ini yang memberikan itu semua, yang membahayakan bagi anak-anaknya. Tentunya saya yakin Tuhan kita akan memberikan rohnya dalam kehidupan kita untuk membentengi saudara dan saya. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia yang memimpin saudara agar saudara hidup dari kebenaran kepada kebenaran. Dia melindungi, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Bahkan kalau kita melihat orang yang benar-benar hidup sesuai dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, maka saya yakin dan percaya engkau menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita melihat di dalam Mazmur 91 ayat 1, demikian bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar dan yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, waktu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebagai malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau kita lihat di ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, ayat 14, hatinya melekat kepadaku. Di hati kita, 1 Korintus 3 dikatakan, Roh Kudus, hati kita adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Roh Kudus itu menaungi kita, melekat di dalam kehidupan kita, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu aku akan meluputkannya. Dari mana? Aku juga akan membentengi. Karena apa? Karena ia mengenal namaku. Kenapa kita mengenal? Karena yang berseru di dalam hati kita itu adalah Roh Kudus. Rohnya sendiri yang menaungi kehidupan kita sehingga kita mendapatkan pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kita sanggup diberikan kuasa untuk menginjak ular tedung, untuk menginjak kuasa-kuasa kegelapan, dan seluruh penyakit apapun bentuknya tidak akan bisa sampai kepada kehidupan kita. Kenapa? Tubuh kita, karena kita dilindungi. Betapa pentingnya Roh Kudus. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Mintalah kepada Tuhan. Apa yang engkau inginkan, rindukan di rumah. Hari ini saya tidak tahu seberapa banyak saudara-saudara yang berada di rumah yang mengalami berbagai masalah beban yang begitu luar biasa. Ingat, tekankan ini, minta Roh Kudus pimpin hidupmu. Maka damai sejahtera sukacita itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari apapun juga. Oleh sebab itu, berserulah kepada Tuhan malam hari ini. Tersungkurlah di bawah kakinya. Minta kepada Tuhan, melekat di dalam hati Tuhan. Maka hamba yakin dan percaya, saya yakin dan terlalu yakin, maka engkau tidak perlu khawatir.
Hari depanmu ada dalam tangan Tuhan. Hari depanmu ada dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Hari ini, malam hari ini, minta Roh Kudus untuk pimpin kita. Maka saya yakin karena kita adalah anak-anaknya. Anak-anak ini tidak akan meminta kepada Bapa kita ketika kita meminta telur, dia berikan kalajengking. Kita akan minta roti, dia berikan sesuatu hal, ular dan lain sebagainya. Tapi yang kita minta, Bapa kita tahu apa yang engkau perlukan dan butuhkan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua, karena kita adalah anak-anak Allah, kita akan dilindungi, diberkati, karena kita adalah anak, maka apa yang dijanjikan oleh Bapa di sorga, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tutup di dalam doa. Setelah itu saudara bisa berdoa masing-masing di rumah dengan pujian-pujian yang kami akan suguhkan, kami akan mainkan di online ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman yang begitu memberkati dalam setiap kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu tentunya kami tidak terlepas dari problema masalah. Akhir-akhir ini Tuhan begitu berat beban yang kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan betapa penting dan perlunya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Roh-Mu kami akan jatuh. Tanpa Roh-Mu pengharapan kami akan hilang. Tanpa Roh-Mu kekuatan itu tidak ada menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Tapi biarlah melalui Roh Kudus membantu kami untuk hidup di dalam kebenaran. Membantu kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Membantu kami untuk bisa berpikir begitu luar biasa ke arah Dia. Bahkan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Karena Engkau adalah omniscient. Allah Maha Tahu, Allah yang mengerti. Bahkan Allah yang tahu segala sesuatu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus itu terus ada tinggal di dalam hati kami. Biar kami dipenuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami tahu di balik semua itu ada janji-janji Tuhan. Di mana kami akan menikmati janji Tuhan untuk bisa mewarisi kerajaan sorga. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Penuhkanlah kami dengan Roh-Mu. Penuhkanlah Tuhan. Agar kami terus senantiasa bisa terus dipakai oleh Tuhan untuk bisa jadi saksi melalui problema yang ada. Kami tetap dikuatkan dan jadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Justru ketika kami lemah, disitulah kuasa Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah. Terima kasih, pimpin kami Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang memimpin langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala pergumulan-Mu sudah diselesaikan malam hari ini oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya ini bisa menjadi berkat buat saudara yang ada di rumah. Dan praktekkanlah, kita minta untuk selalu dipenuhkan. Hari ini, malam hari ini, kita minta untuk dipenuhkan Roh Kudus. Kita berenang, kita menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau
zaman berhembuslah, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala
Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Yesus memberiku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus,